Polres Pringsewu menggelar apel siaga dan gelar peralatan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana di wilayah Kabupaten Pringsewu pada Senin 10 Oktober 2022. Apel yang berlangsung di halaman Mapolres setempat ini diikuti anggota Polri, TNI, Satpol PP, BPBD, Damkar, Dishub Tagana, dan relawan Ormas. Selain itu, seusai apel, unsur Forkopimda melakukan peninjauan langsung sarana dan prasarana penunjang penanganan bencana yang dimiliki oleh jajaran kepolisian dan pemerintah Kabupaten Pringsewu. Kapolres Pringsewu AKBP Rio Cahyowidi mengatakan bencana alam dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Sebagai langkah antisipasi perlu kesiapan dari seluruh unsur mulai dari pemerintah, jajaran TNI, Polri, BPBD, serta stakeholder lainnya. Rio menambahkan apel siaga diselenggarakan dengan tujuan agar ada sinergi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan resiko terjadinya bencana alam. Apel siaga ini juga digelar dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi musim penghujan serta memberikan pemahaman penanganan bencana kepada para pemangku kepentingan dan relawan. Ya baik, pagi ini kita lakukan apel kesiapsiagaan bencana bersinergi dengan seluruh elemen yang ada di Kabupaten Pringsewu, dari Bapak Bupati beserta jajaran, ya ada pemadam kebakaran, ada PMI dan seterusnya, dan selanjutnya ada juga bapak-bapak dari TNI, dari Kodim Tanggamus yang juga menurunkan personel, dan dari kami Polres Pringsewu juga bekerja sama dengan beberapa elemen lainnya seperti Tagana, kemudian ada Senkom dan seterusnya. Kita tentunya di Kabupaten Pringsewu ini tidak luput menjadi tempat yang salah satu mempunyai kerawanan bencana. Untuk di tempat kami memang kerawanannya adalah banjir dan longsor. Ini yang perlu kita antisipasi bersama. Dan juga tidak menutup kemungkinan ada kejadian-kejadian lain menyangkut situasi wilayah kita, seperti mungkin kita punya bendungan yang berpotensi juga ada kerawanan bagi masyarakat dan seterusnya. Tentunya hal-hal seperti demikian kita harus siap melaksanakan atau menanggulangi bersama, bergandengan tangan demi kebaikan masyarakat. Untuk di Kabupaten Pringsewu sendiri, kira-kira apakah akan dibentuk posko bersama gitu? Untuk posko tentunya kita tentukan dari tingkat kerawanan kejadian tersebut, itu dikomandoi langsung oleh Bapak Bupati. Nanti manakala terjadi bencana yang memang eskalasinya sangat tinggi, tentu kita bentuk posko. Terima kasih, Pak. Sementara itu, Kepala BPBD Pringsewu Edi Sumber Pamungkas mengatakan, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya di Kabupaten Pringsewu, telah terjadi beberapa kali bencana alam. Bencana banjir terjadinya di wilayah Kecamatan Pardasuka dan bencana puting beliung dan bencana angin puting beliung di wilayah Kecamatan Adiluwih. Dalam menghadapi kemungkinan datangnya bencana tersebut, pihaknya telah menyiapkan sarana dan prasarana juga personel. Edi juga meminta masyarakat segera melapor ke BPBD apabila terjadi bencana di daerahnya. Laporan itu bisa langsung datang ke kantor BPBD atau melalui sambungan telepon di 0729 21108. Baik, pengalaman ya untuk bencana di Pringsewu, potensinya pengalaman tahun sebelumnya terjadi di Kecamatan Pardasuka itu banjir ya. Karena ada Sungai Wanyindang, kemudian di Adiluwih, Kecamatan Adiluwih itu puting beliung, angin puting beliung. Kesiapannya personil dan peralatan kami siapkan semua, ada perahu kiper untuk mengatasi banjir. Kemudian puting beliung kami siapkan Kinso juga personilnya. Juga kami minta dari seluruh camat dan para pokon supaya siaga 24 jam dan segera lapor cepat ke BPBD di posisi 0729211108 sehingga kita respon time itu supaya cepat dilaksanakan penanganan bencananya sehingga tidak terjadi korban yang besar. Nah, untuk antisipasinya ini karena memang cuaca ekstrim, seminggu, 2 minggu ke depan ini kita siaga 24 jam. Ada beberapa posko kami di posko piket di Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, dan di Sukarjo. Itu kita piket 24 jam, termasuk di Pemda sendiri, kantor bupati. Demikian.
Untuk sinergitasnya Pak selama ini dengan Sebenarnya ini kami sangat mendukung sekali Polri mengadakan apel gabungan dari semua OPD, ada ketahanan pangan, ada pertanian, ada dinas sosial, perhubungan, semuanya. Karena bencana ini sebenarnya urusan bersama, sehingga kita bisa sinergi, kemudian bersama-sama juga dari Polri dan TNI, sehingga semua bisa mengatasi, termasuk melakukan pencegahan dan penanganan pada saat terjadi bencana. Demikian. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dari Pringsewu, Mulyono, Saburai TV melaporkan.